dan pepeling kepada para alumni UIN. Dimanapun kalian berada, yang paling utama adalah kontribusikan diri kalian untuk bangsa dan negara melalui hikmah. Saya sering menyebut melalui hikmah. Hikmah itu pengabdian. Melalui kengabdiannya masing-masing di dunia apapun. Dan itu lebih bermakna. Hari-hari ini misalnya, saya terus terang tersentak dengan kasus-kasus kekerasan hari ini. Kekerasan, terrorizing gitu kan. Dan menurut saya, alumni-alumni UIN akan sangat berpengaruh dan berkontribusi dalam hal-hal seperti ini. Menyebarluaskan gagasan-gagasan santun, Islam-Islam yang toleran, Islam yang tidak mengenal kekerasan. Dan itu ada di IAIN, ada di UIN, beda di kampus lain. Itu dan menurut saya ini yang kontribusi tidak hanya materi, tidak hanya kuantifikasi, tapi juga dari kualitas membangun bangsa. Ini yang menurut saya bisa kita jadikan ini, Pak. Kebanggaan kami sebagai Wali Songo, sebagai keluarga besar IAIN dan UIN Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayuh bagio hari atau Dies Natalis Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang yang ke-51. Saya beruntung sekarang saya bisa bertemu dengan Profesor Dr. Imam Taufik MAG, yaitu Rektor Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik, Bapak Bambang. Sehat, Pak Bambang? Sehat-sehat. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-51 Universitas Islam Negeri yang sebelumnya bernama IAIN Wali Songo Semarang. Apa makna Dies Natalis ke-51 ini bagi Pak Rektor? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inspirasi Jawa Tengah dan khususnya host yang sangat terkenal dan jawani di Jawa Tengah ini, Pak Bambang Sadono yang saya hormati. UIN Wali Songo bagi saya adalah memang ladang untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, dan tentu bagi kami warga UIN Wali Songo memiliki makna yang sangat historis juga spiritual. Bagaimana kita memaknai hari ulang tahun atau Dies Natalis yang ke-51 ini. Bagi kami profiling ini, Bapak, profiling Wali Songo itu nama besar juga berat, juga konsekuensinya tidak blend-blend. Ya. Pak Imam Taufik, bisa diceritakan awal penjenengan kuliah? Yang saya agak heran ini penjenengan jauh-jauh dari Jombang pergi ke Semarang dan akhirnya kerasan dan menetap di Semarang. Kenapa? Ya, matur nuwun, Pak. Jadi saya itu ke Semarang sebetulnya waktu itu bedol bersama dengan teman-teman kami sebagian besar waktu di pondok di Madrasah Aliyah Program Khusus Jember. Satu madrasah aliyah setingkat SLTA yang menjadi pilot project kaderisasi ulama plus. Waktu itu zaman Menteri Agama almarhum Bapak Munawir Sazali. Saya dan teman-teman adalah angkatan pertama yang didesain satu kelas namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Khususnya itu adalah karena waktu itu ada PAMIO, ada opini kelangkaan ulama. Maka Menteri Agama menyusun, membuat modul, membuat sebuah kelas khusus bagaimana mengantisipasi kelangkaan ulama itu dengan judul Madrasah Aliyah Program Khusus di Jember waktu itu.
Jember, Jawa Timur. Nah, kemudian rombongan besar kelas 3 hampir selesai, nyuwun sewu. Waktu itu rombongan rektor YIN Wali Songo bersama tim, terutama Pak Wakil Rektor, yaitu waktu itu hadir di Jember untuk mempromosikan YIN Wali Songo dan mengajak orang-orang kader-kader hebat ini datang ke Semarang. Yang hadir waktu itu Pak Profesor Muhtarom HM dan Pak Kiai Daroji. Waktu Daroji Rektor 1, WR1, Pak Muhtarom WR2. Nah, mungkin karena provokasi, mungkin karena promosi, karena match dengan Semarang, akhirnya kami sebagian besar ke Semarang. Sampai sebagian besar itu lebih dari 50% yang kami kuliah di YIN Wali Songo. Dan sampai sekarang kami kuliah, kemudian di Semarang melanjutkannya bahkan kemudian menyelesaikan S2, S3 di Semarang, meskipun lika-likunya panjang, Pak Bambang. Jadi saya itu setelah S1 selesai, saya ngambil ikut program pembibitan dosen di Jakarta 1 tahun. Kemudian setelah itu ada program Tahfidzul Quran di Jakarta 6-9 bulan, hampir 1 tahun juga. Kemudian setelah itu kami ikut program Preparation for Studies in McGill University. Itu di Bali hampir 7 bulan. Tapi ternyata dari training ke training ini saya terlalu asik, tidak sampai struktural atau formalitas pendidikan saya terbengkalai. Akhirnya udah kuliah di Wali Songo. Kita selesaikan dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin 1,5 tahun selesai. Kemudian setelah itu kita berkolaborasi dengan banyak kegiatan di YIN waktu itu, ke mana-mana, ke tempat termasuk riset dan studi banding dan short course, sampai kami ngawan di Wageningen University Belanda, di Utrecht, di Stagleining Austria, sampai kemudian akhirnya sekali lagi dituntaskan kembali di Wali Songo. Karena itu memang bagi saya secara pribadi Jobo Jeru Wali Songo, YIN Wali Songo, dan sekarang UIN memang paham sekali. Nah, akhirnya menetap jadi dosen, kemudian jadi guru besar, dan sekarang apa benar ini Pak Imam Taufik ini rektor yang dalam usia paling muda ketika jadi rektor, benar nggak? Ya, menurut hitungan kalender memang demikian. Jadi saya memang mendapatkan amanah kata orang, tapi menurut saya mendapatkan musibah menjadi rektor ini di usia yang memang relatif muda, sekitar 46 tahun. 46 tahun, jadi memang ya nggak tahu kenapa harus dapatkan tugas yang berat seperti ini itu, karena yang salah satu yang menentukan adalah, yang memilih adalah Pak Menteri Agama. Nah, kemudian apa mimpi-mimpi setelah jadi rektor? Ini kan tentu harus ada keistimewaan, karena juga jadinya rektor juga istimewa untuk usia muda. Terus mimpi-mimpinya apa sekarang, Pak Profesor Imam Taufik? Matur nuwun, Pak. Jadi saya melihat IAIN dulu yang berdiri di tahun tanggal 6 April tahun 70 itu, dan kemudian berkonfirmasi menjadi UIN Wali Songo. Ini salah satu profilingnya tadi saya sampaikan, membawa nama besar Wali Songo. Kita paham bahwa Wali Songo itu bukan sekedar wali 9 yang diziarahi, dikunjungi para peziarah, para umat Islam di seluruh Jawa, Pulau Jawa, atau dengan kisah-kisah keramatnya yang unggul-unggul, yang antik-antik soal Wali Songo. Tapi di balik itu semua, menurut saya, Wali Songo itu profil personifikasi sosok-sosok yang berdakwah, berjihad, berjuang menyebarkan Islam dengan ramah dan santun. Maka kemudian dakwahnya menjadi begitu fleksibel dan diterima masyarakat luas dengan mudah dan cepat. Karena faktor apa? Karena faktor Wali Songo dakwahnya enak, nyaman, dan tidak mesengsarakan, tidak mengancam, tidak menyakiti, dan juga tidak melakukan terrorizing, mengancam atau membuat orang lain bimbang dan bingung. Tapi begitu nikmat, begitu indah, begitu santun dan fleksibel, tolerannya sangat tinggi. Nah, inilah yang founding fathers, para pendiri YIN Wali Songo waktu itu, menurut saya, ingin menjadikan Wali Songo itu outputnya, keluarga besarnya, alumninya, jejaringnya,
itu orang-orang yang berkontribusi untuk bangsa dengan cara mudah diterima di kalangan semua pihak. Nah, selama perjalanan IAIN Wali Songo dan sekarang menjadi UIN Wali Songo, saya melihat ini sudah on track. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang menjadi perlu penekanan bagaimana karakter Wali Songo itu. Salah satunya adalah membuat semacam kawah condro di muka khusus, semacam penataran khusus, pelatihan khusus bagi para mahasiswa untuk bisa mendapatkan gambaran profiling yang dicita-citakan itu melalui pondok pesantren. Karena itu, salah satu program prioritas saya adalah mempesantrenkan seluruh mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Nah, karena keterbatasan tempat dan strategi, maka kemudian kita akan, dan sudah kami lakukan, menjadikan mahasiswa-mahasiswa baru, ya, mahasiswa-mahasiswa baru IAIN UIN Wali Songo Semarang mondok nyantri di pondok pesantren. Saya melihat karakter pondok pesantren itu adalah karakter yang sesungguhnya pendidikan Indonesia. Karena long life education-nya muncul 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, para santri, para mahasiswa, dilatih dengan sebuah value, sebuah culture, sebuah budaya yang membentuk karakter seseorang itu. Mungkin paginya kuliah di kampus, sore, malam, dan subuhnya berinteraksi dengan para kiai, dengan para pembimbingnya, dan dengan tradisi-tradisi pondok pesantren yang mengedepankan hijrah, belajar, tawadhu, maka itu kemudian terinternalisasi dalam budaya, dalam kultur seseorang. Saya melihat pondok pesantren juga bisa mendiseminasi ilmu-ilmu, karakter-karakter yang rahmatan lil alamin, moderat, dalam bahasa kerennya itu wasatiyah, moderat lah, karena itu ini akan menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul. Karena itu ini yang belum pernah ada secara konkret di manapun kampusnya, terutama di Jawa Tengah. Karena itu kami mendeklirkan itu. Saat ini kita sudah lakukan, saya selama 1,5 tahun ini mempersiapkan sedemikian rupa mahasiswa-mahasiswa untuk bisa dipondokkan. Itu menurut saya salah satu yang utama. Ya, itu menarik, Prof. Prakteknya seperti apa? Artinya mereka bebas memilih pondok pesantrennya sendiri atau ditentukan oleh UIN? Dari saat ini kapasitas kami punya asrama pondok pesantren di dalam internal UIN. Itu baru menampung sekitar 600 orang. Sehingga dengan jumlah mahasiswa baru, tadi kan kita targetkan mahasiswa baru, pokoknya harus pernah mondok 1 tahun atau 2 semester. Sehingga kemudian 600 orang itu selebihnya kita berkoordinasi, bekerjasama dengan pondok-pondok pesantren di sekitar UIN Wali Songo Semarang untuk melakukan afirmasi dan validasi kapasitas, skill, keterampilan, dan wawasan para mahasiswa itu. Misalnya, ada kemampuan eksklusif baca tulis Al-Quran yang dasar. Alumni atau yang masuk IAIN itu, Pak, yang masuk UIN itu tidak dari pondok saja, tidak dari madrasah aliyah. Sekarang ini trennya, mohon maaf saya sampaikan, trennya itu sebagian besar adalah mahasiswa SMA dan SMK. Dari madrasah sama pondok kalah. Karena itu kapasitas membaca Al-Quran misalnya, itu dapat garansi dari pesantren di sekitar kita. Ini sudah kita jalankan dalam 1,5 tahun ini. Sampai nanti bangunan fisik yang rencananya dalam 1 tahun ini akan selesai untuk seluruh mahasiswa baru biar bisa mondok di dalam UIN Wali Songo Semarang. Jadi ini menurut saya bukan sekedar program yang utopis atau muluk-muluk, tapi sangat sederhana dan bisa kita lakukan. Apalagi sebagian besar dosen-dosen UIN itu rata-rata alumni pondok pesantren, bahkan punya pondok-pondok kecil-kecil gitu kan, yang bisa dikelola bersama-sama. Nah, Pak Rektor, ini kan perbedaan antara IAIN dan UIN itu justru masuknya cabang-cabang ilmu di luar keagamaan. Nah, ini bagaimana ini pengelolaannya ini dengan tambahan-tambahan ilmu-ilmu yang mungkin bagi tradisi IAIN adalah baru. Ya. Oke. Jadi aspirasi konversi dari IAIN ke UIN, waktu itu saya juga sebagai panitia utama di konversi itu, adalah menampung banyaknya para keluarga muslim dan masyarakat yang ingin
ingin mendapatkan pendidikan umum di sekolah agama atau di kampus agama. Jadi serap atau aspirasi itu muncul begitu banyaknya kepada kita, kepada IN Wali Songo waktu itu. Karena itu kemudian kita buka kita prosesnya menurut saya sangat prosedural. Jadi kita menampung aspirasi Jawa Tengah, hampir semua kiai itu mendukung untuk konversi menjadi UIN. Kemudian kita bukalah prodi-prodi eksak dan humaniora. Karena itu kemudian kita punya fakultas umum, ada fakultas psikologi, ada juga punya fakultas ekonomi dan bisnis Islam, kemudian ada punya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, kemudian jadi ilmu fakultas sains dan teknologi. Dengan prodi program studinya masing-masing. Di bidang humaniora dan sains teknologi itu, Bapak, koordinasi dan bimbingannya ke Kementerian Mendikbud saat ini. Kalau dulu Menristek Dikti. Jadi UIN itu kalau secara kelembagaan adalah di bawah koordinasi Kementerian Agama, Pak Menteri Agama, tapi di bawah dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan program studi yang umum atau yang humaniora maupun saintek dalam koordinasi Kemendikbud saat ini. Sehingga kami punya dua bapak dalam konteks pendidikan itu. Maka kemudian tidak ada lagi demarkasi antara program studi yang ada di UIN dengan yang ada di PTKN umum, karena secara standarisasi sama, akreditasi juga kita ikuti. Kampus-kampus kita itu, kampus di UIN Wali Songo ini, Pak Prodinya, sudah hampir 60% A. Karena itu akreditasi kita institusinya A, Prodi kita A. Dan kita ranking kedua Prodi di Kementerian Agama yang A-nya paling banyak. A-nya paling banyak setelah Jakarta. Karena itu ini menurut saya prestasi yang harus kita kawal. Dan tugas saya adalah rekognisi yang demikian ini yang sudah kita bangun lama dan kita tata ini tetap kita pertahankan karena tidak semata-mata euforia atau kehebatan masa lalu Wali Songo, tapi menurut saya profesionalitas world class university bagian dari yang memang kita akan capai. Ya, saya kira menarik sekali ya, Pak Rektor terakhir menyebut istilah world class university. Di satu sisi ini juga membumi dengan membangun karakter melalui pesantren. Ini seperti apa nanti hasil akhirnya? Menurut saya ini, Pak, ini sangat logis gitu. Artinya apa? Kombinasi antara model Islamic boarding ya, yang diasramakan dan kuliah dengan pembelajaran yang normal. Waktu itu mengisi sisa-sisa waktu di luar perkuliahan. Coba bayangkan, hari-hari ini anak-anak kuliah satu hari paling 4 SKS. 4 SKS hanya menerima 2-3 jam, selebihnya nganggur. Dia dapat ilmu, dapat pengalaman, interaksi dari manapun. Kalau itu dibimbing dalam sebuah komunitas yang khas, yang antik, yang terkontrol, terprogram, tentu hasilnya akan lebih keren. Nah, karena itu supporting menjadi world class university dari sisi mahasiswa malah sangat mendukung ini, Bang. Kita punya dosen-dosen dengan kapasitas yang tidak kalah dengan yang lain, semuanya, misalnya saintek, Pak. Ilmu sains dan teknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, kami punya 2 tahun lalu itu dapat dosen baru sejumlah 250 hampir 101-an orang yang menjadi dosen di saintek. Dosen kami melimpah ruah itu. Yang lulusan luar negeri S2, S3 gitu. Jadi kapasitas itu tinggal kita incas dengan karakter khas Wali Songo yang ramah, yang santun ini menjadi bagian yang menurut saya portingnya lebih cepat itu, speednya cepat. Jadi kira-kira formulanya lebih lengkap gitu ya, sainteknya kuat dengan standar world class university, tetapi karakternya dengan standar keislaman yang kuat, bahkan dengan khas tadi Wali Songo. Jadi lulusan yang sangat luar biasa. Pak Rektor, sebuah perguruan tinggi antara lain juga diukur itu dari kualitas para lulusannya dan penerimaan ini diterima di mana saja ini para lulusan ini. Nah, bagaimana pendidikan bisa bercerita mengenai alumni IAIN dan kemudian dilanjutkan UIN ini? Ya, salah satu unsur yang memang
sangat dominan membangun reputasi kampus itu. Di samping manajemen, ada sarana prasarana, ada mahasiswa, dan juga lulusan. Karena itu kami memang menaruh concern yang sangat serius pada alumni. Kami punya satu lembaga atau organisasi alumni namanya KALAM, Keluarga Alumni Win Wali Songo Semarang. Kita singkat menjadi KALAM, Keluarga Alumni Mahasiswa Win Wali Songo Semarang. Secara struktural memang itu di luar kampus, tetapi untuk KALAM sendiri secara kelembagaan sudah menyebar di hampir seluruh pelosok Nusantara. Pusatnya di Semarang dan Jakarta, kemudian masing-masing Karisdenan sudah ada cabangnya, dan di beberapa tempat di luar Jawa juga sudah ada. Secara organisatoris sudah berjalan dengan baik. Dari sisi program kerjanya, salah satu bentuk keberhasilan alumni itu adalah yang memberikan kontribusi kepada kampus. Kita merasa bahwa selama ini dari aspek komunikasi publik, komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, menurut saya KALAM sangat punya andil dalam hal ini. Kalau dari si alumni, sekarang berada di mana hasil pemetaan kami, alumni YIN, alumni UIN itu menjadi berhasil dan sukses karena ada di mana-mana. Jadi bukan secara resmi pekerjaannya apa. Mungkin Bapak sangat paham khasnya YIN waktu itu. Di mana-mana ada alumni UIN, alumni YIN Wali Songo. Tidak hanya dalam jajaran pemerintah. Kami mungkin di beberapa organisasi atau departemen, hampir di semuanya ada titik-titik orang-orang yang ada alumni Wali Songo. Apalagi di jalur politik, hampir anggota DPR itu ada banyak dari YIN, dari UIN Wali Songo. Apalagi kalau dunia sosial kemasyarakatan, yang namanya kiai, yang namanya pengelola ormas, sosial keagamaan, wah itu alumni UIN Wali Songo Semarang. Misalnya lihat NU, Muhammadiyah, MUI, itu dalam in-quote semuanya koordinasinya dengan rektornya itu semua. Jadi misalnya di dalam banyak hal, lagi dalam bidang berbisnis atau di BUMN dan sebagainya. Meskipun kami sadari dalam hal-hal yang bersifat kayak BUMN dan perbankan kami tidak segencar atau sehebat perguruan tinggi yang lain, karena memang kami baru mulai tahapan yang lebih menata itu. Yang paling utama memang kita memberikan amanah dan pepeling kepada para alumni UIN. Dimanapun kalian berada, yang paling utama adalah kontribusikan diri kalian untuk bangsa dan negara melalui hikmah. Saya sering menyebut melalui hikmah. Hikmah itu pengabdian. Melalui kengabdiannya masing-masing di dunia apapun. Dan itu lebih bermakna. Hari-hari ini misalnya, saya terus terang tersentak dengan kasus-kasus kekerasan hari ini. Kekerasan, terrorizing gitu kan. Dan menurut saya, alumni UIN akan sangat berpengaruh dan berkontribusi dalam hal-hal seperti ini. Menyebarluaskan gagasan-gagasan santun, Islam-Islam yang toleran, Islam yang tidak mengenal kekerasan. Dan itu ada di YIN, ada di UIN, beda di kampus lain. Itu dan menurut saya ini yang kontribusi tidak hanya materi, tidak hanya kuantifikasi, tapi juga dari kualitas membangun bangsa. Ini yang menurut saya bisa kita jadikan ini, Pak. Kebanggaan kami sebagai Wali Songo, sebagai keluarga besar YIN dan UIN Wali Songo. Ya. Selama ini kita juga mengenal para alumni YIN atau UIN Wali Songo yang sampai ke puncak-puncak pengabdian di pemerintahan, menjadi eselon 1 di Kementerian Agama. Bahkan sampai saat ini masih ada Profesor Ahmad Gunaryo, itu di Kemenak, ada juga Profesor Sahabuddin itu di Kemensos. Ya. Nah, mungkin kalau saya salah, mungkin masih ada lagi di tempat lain, mohon dikoreksi. Kemudian juga ada anggota DPR RI, beberapa anggota DPR RI di Jawa Tengah juga banyak, di kabupaten kota juga banyak. Bahkan saya juga diberitahu baru saja lulusan UIN terpilih menjadi kades ya, di suatu kabupaten. Jadi artinya betul tadi ada di mana-mana. Mungkin ada tambahan komentar Pak mengenai alumni ini, silakan. Jadi saya setuju Pak. Jadi kalau kita sebetulnya kalau jejak birokrasi kita sudah tertanam sudah lama. Mantan rektor YIN Wali Songo, misalnya almarhum Pak Kodri Azizi, mengabdinya dari YIN Wali Songo ke Jakarta, menjadi dirjen, menjadi sekjen, menjadi irjen, bahkan di Kementerian Menko Polkam, Menko Kesra itu, sampai kemudian Pak Sahabuddin ikuti itu. Kemudian setelah itu ada juga Prof. Abdul Jamil yang sudah menuntaskan pengabdiannya di
sampai eselon 1 berbagai macam bidang. Kemudian belum juga yang kami miliki yang paling detail adalah memang bergerak di bidang politik itu agak banyak, Pak. Jadi anggota DPR itu ada di mana-mana, kemudian bupati, ada bupati yang wakil bupati yang alumni Wali Songo, misalnya Demak dan lain-lain, Kebumen, kemudian Wonosobo. Saya pikir banyak lah yang kita ini. Kemudian apalagi yang dari sistem-sistem yang tidak, misalnya kalau lembaga-lembaga non formal itu ada di KPU, di Bawaslu, di Panwas. Wah ini saya setara dengan kampusnya Pak Bambang. Jadi memang tetapi sekali lagi kami tentu mengajak kepada semuanya, terutama alumni itu tadi itu dimanapun bisa berkarir, bisa mengabdi. Tentu saat ini ke depan yang kita tingkatkan adalah sisi profesionalitasnya antara keahlian, kapasitas dengan hal-hal yang ada di depan pekerjaan kita. Baik, terakhir Prof, mungkin Prof. Iman Taufik ingin menyampaikan sesuatu dalam rangka hari jadi atau Dies Natalis UIN Wali Songo yang ke-51 ini, baik kepada masyarakat secara umum, kepada pemerintah khususnya Kemenak tadi harapannya, dan lebih khusus lagi kepada sivitas akademika. Monggo. Ya, usia 51 itu kalau sebuah lembaga perguruan tinggi termasuk usia yang sudah relatif dewasa. Bagi UIN perjalanannya memang sudah melalui liku-liku yang banyak. Tetapi ada karakter khas yang ada pada UIN Wali Songo Semarang, yaitu pembelajaran yang responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Kemudian tuntutan untuk selalu mengabdi kepada bangsa dan negara melalui porsi dan fungsinya masing-masing. Menurut saya ini harus menjadi tolak ukur keberhasilan UIN Wali Songo Semarang, termasuk semua alumni. Karena itu pada saat ini kita perlu memang untuk meningkatkan kepedulian kita dalam membangun karakter bangsa yang sudah mulai luntur. Karakter itu menurut saya adalah sikap untuk lebih menghargai keberbedaan. Intoleransi itu saat ini menjadi problem dan momok bagi kita. Ini PR kita semuanya, tetapi bagi UIN Wali Songo Semarang ini harus menjadi motor penggerak dimanapun berada. Para alumni dan lain sebagainya akan kuat ini. Dan pemerintah menurut saya harus lebih fokus pada mensikapi program-program atau perbedaan yang memang menjadi berdampak pada signifikan pada masyarakat. Nah, dalam usia yang ke-51 kita ingin meneguhkan, makanya itu temanya kita meneguhkan spirit moderasi Wali Songo. Itu dalam konteks bagaimana Wali Songo kembali bersinar dalam diri karakter semua alumni, warga Jawa Tengah, warga Jemaah yang nyaman, yang santun, yang rahmat, yang tidak banyak konflik, tapi konfliknya bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Imam Taufik MAG, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang. Mudah-mudahan benar-benar menjadi perguruan tinggi yang bisa melahirkan para alumni yang kemampuannya setara dengan alumni lain universitas di dunia, world class university, tetapi basis karakternya benar-benar mencerminkan ajaran dakwah Wali Songo, menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran. Terima kasih, sukses Prof. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.